Mohon maaf teman-teman karena Zoom-nya terbatas, kita lanjutkan. Full Cell Electric Vehicle atau VCEV jenis satu tipe mobil ini dikenal sebagai FCV atau kendaraan zero emission, di mana menggunakan teknologi full cell untuk menghasilkan listrik. Listrik dipakai untuk mengaktifkan motor menjalankan kendaraan. Prinsip kerja mobil listrik jenis ini hampir mirip dengan cara kerja mobil listrik jenis VCEV. Hanya saja jenis ini memiliki sistem yang mengkonversi energi kimia pada fuel cell menjadi listrik. Next. Adapun komponen mobil FCV yaitu electric motor, fuel cell stack, hydrogen storage tank, battery dengan converter, and controller. Ini merupakan gambar arsitektur dari mobil listrik FCEV. Next. Contoh jenis mobil listrik ini ada seperti Toyota Mirai, Hyundai Tucson FCV, Traverse Forasa, Honda Clarity Full Cell, Hyundai Nexo. Ini merupakan jenis mobil listrik FCEV. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kepada Helmaliza. Kepada Helmaliza dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan mobil listrik. Untuk kelebihan yang pertama yaitu ramah lingkungan, memiliki torsi instan, bebas ganjil genap, pajaknya murah, perawatan lebih minim. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu harga masih mahal, tempat pengisian baterainya masih sedikit, dan perawatan mobil listriknya harus tetap dicas. Next, moderator. Next. Selanjutnya mobil listrik surya. Mobil listrik surya merupakan atau tenaga surya adalah kendaraan listrik yang menggunakan matahari sebagai sumber energinya. Energi matahari ditangkap dengan menggunakan panel sel surya, kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang berfungsi untuk memutar roda. Next. Berikut cara kerja mobil surya. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa komponen, yaitu ada forklift, solar panel, ada peak power tracker, motor controller, dan battery pack. Yang dimana cara kerja mobil surya ini sendiri itu hampir mirip dengan panel surya. Mobil yang bertenaga surya ini menggunakan panel surya untuk menangkap energi dari matahari dengan solar cell yang kemudian disalurkan ke baterai kontrol reguler yang berfungsi untuk menaikkan arus pada aki yang kemudian disalurkan ke baterai. Kemudian asal mula tenaga ini dihasilkan oleh pengolahan pada inverter yang merubah arus dari AC ke DC. Pada umumnya akan terdapat 3 baterai dalam satu mobil yang masing-masing itu 100 ampere yang akan menyimpan energi hasil pengolahan foton yang terkandung pada cahaya matahari sebagai daya baterai. Yang pada akhirnya energi dari baterai tersebut akan digunakan sebagai operasi motor listrik sehingga mobil listrik bisa melaju. Next. Berikut kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik tenaga surya. Untuk kelebihannya yaitu sumber energinya terbarukan, biaya pemeliharaan rendah, ramah lingkungan, menggunakan teknologi modern, tidak ada gas hasil pembakaran, tidak ada biaya pengisian energi, dan perawatannya mudah. Sedangkan untuk kekurangannya itu masih sangat mahal, belum maksimal. Panel surya membutuhkan banyak ruang, tergantung cuaca,
Next moderator. Selanjutnya peluang pengembangan mobil ramah lingkungan di Indonesia. Next. Yang pertama keekonomisan mobil listrik. Indonesia telah menjadi net importer BBM sejak tahun 2004 karena produksi minyak dalam negeri tidak lagi mencukupi kebutuhan. Tingginya kebutuhan BBM tersebut berkaitan erat dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun. Kebutuhan BBM yang lebih besar dari produksi memaksa Indonesia untuk mengimpornya. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM sangat membebani APBN dan akan semakin memperbesar subsidi yang harus ditanggung oleh negara. Subsidi akan semakin besar apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia, padahal harga BBM khususnya jenis premium dan solar yang dibeli oleh masyarakat harganya tetap. Selanjutnya, lebih hemat dan tekan emisi. Program konversi kendaraan listrik yang dilakukan Kementerian ESDM memiliki beberapa keuntungan baik dari sisi biaya bahan bakar dan pergantian oli maupun emisi karbon dioksida. Hasil percobaan konversi motor listrik di atas 10 tahun yang sudah dilakukan itu jika menggunakan bahan bakar BBM untuk 30 km akan menghabiskan BBM 1 liter. Misalnya, Pertalite dengan harga 10.000 jika diganti dengan motor listrik hanya memerlukan daya listrik 1 kW yang harganya 1.600. Selain juga untuk penghematan, keuntungan lainnya adalah menurunkan emisi CO2 yang tentunya sejalan dengan target net zero emission pada tahun 2060. Menurut Arifin, program motor listrik ini akan menimbulkan efek berganda di sektor lainnya seperti manufaktur sehingga pertumbuhan bengkel-bengkel motor listrik ada. Selanjutnya itu peluang pasar mobil listrik nasional. Salah satu yang dicita-citakan bangsa Indonesia saat ini lahirnya industri mobil listrik nasional. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat saat Dahlan Iskan memperkenalkan mobil listrik hasil karya timnya kepada masyarakat. Di luar negeri pun perkembangan populasi mobil listrik diprediksi akan terus meningkat bila dilihat dari tren perkembangannya populasi kendaraan listrik di dunia yang terdiri atas kendaraan listrik murni, kendaraan hibrid, mild hybrid maupun kendaraan plug-in hybrid elektrik. Berbicara mengenai peluang pasar, pengembangan industri mobil listrik nasional tidak lepas dari besarnya pasar otomotif, khususnya pada segmen mobil penumpang. Kendaraan bermotor terdiri atas mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor di Indonesia yang jumlahnya tiap tahun meningkat. Ini menjadi peluang yang cukup baik bagi pengembangan industri mobil listrik nasional, sehingga pangsa pasar mobil listrik di Indonesia saat ini masih belum ada. Masyarakat masih menunggu keseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri mobil listrik nasional. Sehingga tahap awal target pasar mobil listrik nasional dapat ditujukan pada mobil dinas pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Helmaliza. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok 2 terkait mobil listrik, mobil surya, dan peluang pengembang mobil ramah lingkungan di Indonesia. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Seperti kelompok 1 ya kita batasi teman-teman untuk 3 pertanyaan saja. Kepada teman-teman dipersilakan. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Baik, kepada Sri Putri Anggri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin bertanya mengenai apakah ada aturan undang-undang tentang penggunaan mobil listrik ini di Indonesia?
Sekian, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Sri Putri. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya. Izin Bertanya bertanya. moderator. Moderator. Siapa tadi? Auliana Fadila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya yaitu apa saja permasalahan mobil listrik dibanding mobil biasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Auliana Fadila. Selanjutnya pertanyaan terakhir teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya moderator. Moderator. Maaf, siapa tadi teman-teman? Aku duluan, Mbak. Saya dari tadi. Izin bertanya moderator. Ya, aku dari tadi. Moderator. Mila, aku dari tadi Mila. Astagfirullah. Maaf, Dit. Adit tadi bertanya, Dit. Astagfirullah. Yeay. Tapi Ada. udah cewek aja dulu. Disilakan yang cewek-cewek Baik, bertanya lah. kepada Aditya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Mungkin saya ingin bertanya, mengapa sih mobil listrik ini dapat mengurangi pencemaran udara? Akan tetapi pada saat sekarang sih mobil listrik itu masih banyak dampak negatif bagi lingkungan seperti limbah listrik dan lain-lain. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Adit, mungkin nanti bisa diulang lagi pertanyaannya, diketikkan saja Japri ke Helmaliza ya, atau ke Mila boleh. Oke. Karena kurang jelas suaranya, Adit. Demikian saja presentasi dari kelompok 2. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pada kelompok 3. Teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena kelompok 3 belum presentasi hari ini, kita akan masuk ke sesi pertanyaan lagi, kelompok 1. Untuk pertanyaan dari Zahra, yang pertama akan dijawab oleh Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, aku izin menjawab dari pertanyaan Zara, yaitu apa hambatan teknis energi terbarukan serta integrasinya dengan jaringan listrik. Nah, berikut adalah hambatan teknis penggunaan energi listrik serta integrasi dengan jaringan listrik. Yang pertama yaitu sumber energinya terputus-putus, yang dimana sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin tidak selalu tersedia pasokan listriknya yang stabil. Kemudian ada integrasi jaringan, di mana beberapa sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari itu memerlukan perubahan yang signifikan, yang dimana pada infrastruktur jaringan untuk mengakomodasinya itu variabilitasnya itu untuk memastikan pasokan listriknya akan stabil. Kemudian yang terakhir itu ada transmisinya, yang dimana dalam beberapa kasus proyek energi terbarukan terletak jauh dari pusat populasi sehingga diperlukan jalur transmisi baru untuk menyalurkan energi ke tempat yang membutuhkan. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Zahra, dikembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Aini. Kepada Saudara Zahra, apakah dapat dipahami penjelasan dari Aini? Halo Zahra. Mungkin karena Zahra kendala jaringan, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Disa, akan dijawab oleh Aulianwar. Kepada Dila, dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Disa, yaitu mengapa penggunaan energi fosil masih biasa dan sulit berubah? Pemerintah tidak mau keluar dari zona nyaman, sudah terbiasa dengan hal yang sama. Mereka pikir bahwa bahan bakar fosil itu kita masih banyak, tetapi pada suatu hari itu akan habis. Nah, padahal bahan bakar fosil dalam proses penambangan menimbulkan emisi dan polusi yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Berbicara tentang energi, itu bicara tentang politik. Harus ada keputusan politik yang mengikat dan mendesak. Pemerintah harusnya berinisiatif membuat keputusan politik yang mengikat dan mendesak untuk menuju energi yang terbarukan tersebut. Jika diserahkan pada masyarakat, maka akan cenderung nyari yang mudah dan untuk pindah dari zona nyaman tidak gampang. Sekian dari jawaban saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila. Kepada Disa, apakah dapat memahami jawaban dari Dila? Baik, terima kasih atas jawabannya Dila, insya Allah dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada Disa. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Mila, yaitu bagaimanakah tanggapan tim penyaji mengenai teknologi terbarukan yang salah digunakan? Itu akan saya jawab sendiri. Salah digunakan ini mungkin maksudnya adalah pemborosan dalam menggunakan teknologi terbarukan. Tentu kita harus melakukan penghematan listrik karena manfaat untuk menghemat biaya pemakaian listrik dan berhemat juga dapat menghemat energi yang dapat kita gunakan agar supaya tidak cepat habis. Penghematan listrik juga perlu dilakukan tidak semata-mata untuk mengurangi biaya, tetapi kita juga dapat menikmati dampak dari penghematan listrik tersebut. Saat ini di Indonesia pasokan listrik menyebabkan belum meratanya ketersediaan listrik. Permintaan listrik akan terus meningkat baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran maupun industri. Namun permintaan tidak sejalan dengan ketersediaan listrik, sehingga apabila kita menggunakan listrik secara berlebihan atau boros, pemadaman listrik akan kerap terjadi. Penghematan listrik perlu dilakukan dengan alasan pemerataan. Tidak semua masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan listrik karena tidak semua daerah dijangkau oleh listrik dikarenakan beberapa alasan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kepada Mila, apakah dapat jawabannya? Baiklah, terima kasih kepada Dina sudah memberikan jawaban. Saya sudah paham. Terima kasih juga kepada saudara Mila. Mungkin itu saja sesi presentasi dan tanya jawab dari kelompok 1. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Dila terlebih dahulu, yang akan dijawab oleh Puan. Baik, izin sebentar. Baik, Puan izin menjawab pertanyaan dari Dila, yaitu permasalahan mobil listrik di Indonesia. Nah, yang Puan ketahui ada beberapa permasalahan paling umum yang terjadi pada mobil listrik. Meski mobil listrik ini semakin banyak dan populer penggunaannya, namun penggunaannya terdapat beberapa masalah. Yang pertama seperti isu daya tahan dan keamanan baterai. Nah, baterai menjadi masalah utama pada mobil listrik dan hibrid. Pertama adalah isu daya tahan. Meski beberapa pabrik mengklaim bahwa baterai yang digunakan dapat bertahan sangat lama, namun menurut beberapa penelitian, kinerja baterai mobil listrik umumnya akan menurun ketika penggunaan telah mencapai di atas 3 tahun. Nah, tak hanya itu, di negara 4 musim banyak yang mengeluhkan bahwa kemampuan baterai akan menurun drastis di suhu yang sangat ekstrim. Selanjutnya yaitu jangkauan jarak terbatas dan ketersediaan stasiun pengisian listrik. Nah, jangkauan jarak menjadi isu utama.
Umumnya, mobil listrik dapat berjalan rata-rata antara 200 hingga 400 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Nah, angka tersebut tentu menjadi masalah karena seperti yang kita lihat di Indonesia, penggunaan mobil listrik ini belum terlalu umum digunakan. Mungkin digunakan hanya sebagian kecil di di kota-kota besar. Dan selanjutnya permasalahannya itu yaitu dukungan servis dan mekanik. Layanan kendaraan pada umumnya, mobil listrik perlu mendapatkan perawatan berkala. Secara garis besar, perawatan berkala pada mobil elektrik ini tak jauh berbeda dari mobil konvensional. Namun pada beberapa sektor seperti di baterai dan motor listrik, memang membutuhkan dukungan teknis, spare part, serta mekanik yang berkualifikasi yang mana belum terdapat di negara kita. Dan juga masalah terakhir yaitu nilai jual kembali mobil listrik ini masih rendah. Tak hanya pemilik mobil yang khawatir dengan rasa resale value atau nilai jual kembali mobil elektrik akan terjun bebas. Ini sangat mempengaruhi calon pembeli, seperti apabila kita membeli mobil listrik ini dengan harga yang tinggi, namun pada saat kita menjual kembali mobil listrik ini dapat dijual dengan harga yang terjun bebas. Nah, kira-kira segitu permasalahan yang saya temukan tentang penggunaan mobil listrik ini di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Aulia Nur Fadila. Bagaimana Aulia Nur Fadila, apakah sudah dapat memahami jawaban dari Puan tadi? Baik, terima kasih moderator dan tim penyaji. Alhamdulillah saya sudah memahami jawaban dari Puan tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sri Putri Anggreni yang akan saya jawab sendiri. Gimana pertanyaannya? Apakah ada aturan undang-undang penggunaan mobil listrik di Indonesia? Nah, sejauh yang kami ketahui dan sepengetahuan kami dari beberapa referensi yang sudah didapatkan, kumpulan peraturan mobil listrik di Indonesia itu terdapat pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik yang berbasis baterai. Nah, untuk transportasi jalan ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2019, kemudian peraturan tersebut diundangkan pada 12 Agustus 2019, lalu mulai berlaku saat itu juga. Pertimbangan utama lahirnya peraturan ini ialah untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi, sektor transportasi, dan terwujudnya udara bersih. Juga sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, yang kedua, ada peraturan pemerintah atau PP nomor 73 tahun 2019, di mana tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Ini juga mencakup kepada mobil listrik yang digunakan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Peraturan ini lahir sebagai bentuk ketentuan bagi pemerintah untuk meneruskan PPNBM yang mulai berlaku pada 2021. Dengan adanya PP ini, suatu kendaraan tidak lagi ditentukan dari bentuk atau spesifikasi kendaraan, tapi berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkannya. Itu artinya mobil listrik terlebih yang berbasis baterai akan sangat diuntungkan sebab tak menghasilkan emisi gas buang sama sekali. Nah, jadi ada revisi-revisi juga tentang peraturan pemerintah. Nah, kesimpulannya, undang-undang sudah ada di Indonesia tentang mobil listrik, karena kita bisa lihat itu kan masyarakat Indonesia juga sudah mulai dan sudah banyak memiliki sebagian mobil listrik. Jadi pemerintah tidak diam, karena ini juga harus memiliki kebijakan atau peraturan bagaimana etika dalam penggunaan mobil listrik.
yang baik dan benar di Indonesia sesuai peraturan yang sudah dibuat oleh peraturan Presiden, Perpres, peraturan pemerintah, PP, dan juga ada Permen. Nah, itu mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan karena peraturannya cukup banyak, jadi poin-poinnya saja. Sekian jawaban dari saya. Bagaimanakah Sri Putri Anggreni? Apakah sudah dapat memahaminya? Sekarang yang tampil siapa sekarang? Adit, mana Adit? Pak. Dit, Ya, Pak. Bahan Adit belum siap, Dit? Belum, Pak. Kami nggak tahu, Pak, bahwa kelompok 3 sekarang ditampil, Pak. Kami kira 2 kelompok, Pak, gitu. Karena kemarin ya. Adit juga nggak masuk Zoom juga, Pak, gitu. Oh gitu, ya. Berarti Ya, Pak. sekarang yang kelompok 1, kelompok 2, jangan lupa notulen, nanti langsung kirim ke grup ya. Pak. Berarti Adit, ya? Ya, Pak. Minggu depan Adit ya? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, lanjutkan ya. Bapak live dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Kami pertanyakan sekali lagi, bagaimanakah Sri Putri Anggreni dengan jawaban yang sudah diberikan tadi? Baiklah, terima kasih Putri. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Aditya Nugraha yang akan dijawab langsung oleh Helmaliza Fitri. Kepada Helmaliza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Aditya, yaitu mengapa mobil listrik dianggap sebagai teknologi ramah lingkungan, sedangkan mobil listrik ini memiliki dampak negatif juga bagi lingkungan seperti dalam pencemaran listrik dan lain-lain. Sebenarnya mobil listrik ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang mana untuk dampak positifnya sendiri yaitu sebagai mobil hijau karena ramah lingkungan dan mampu menekan emisi karbon penyebab polusi udara. Bahkan mobil listrik ini minim suara ketika dijalankan, sehingga jadi ramah lingkungan yang dimaksud tidak hanya meminimalisir polusi udara, tetapi juga meminimalisir suara mesin mobil. Mobil listrik memang diklaim lebih ramah lingkungan. Pasalnya, mekanisme kendaraan tersebut menggunakan daya listrik pada prosesnya. Dengan begitu, mesin tidak akan menghasilkan pembuangan residu emisi CO2 dan karbon monoksida. Selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif, yaitu terjadi peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama digunakan atau penggunaannya melebihi batas. Ini termasuk juga dalam pemborosan listrik. Yang kedua, pemborosan energi listrik juga dapat menyebabkan kemungkinan cuaca energi di suatu wilayah tertentu. Cadangan listrik untuk generasi yang di masa mendatang akan semakin berkurang sehingga dapat menimbulkan kondisi darurat listrik. Selanjutnya terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak sebagai upaya penghematan energi listrik. Dan yang terakhir, dampak buruk yaitu pengeluaran yang akan semakin membengkak karena tagihan yang akan semakin melonjak. Yang pasti kita harus mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari mobil listrik tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada Helmaliza Fitri sudah memberikan jawaban. Bagaimanakah Aditya Nugraha? Apakah sudah paham dengan jawaban yang sudah diberikan Helmaliza tadi? Alhamdulillah Ade sudah paham. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir dari kelompok 2 perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 2, saya mewakili moderator dari kelompok 2 meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Demikian saja perkuliahan presentasi kita pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.